intinya mereka, ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini kardil begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara ngobok-ngobok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada bocoran dari tim bocor alus guys. Bocorannya gak main-main kali ini. Mantan Kabin dan para purnawirawan semakin serius mendorong untuk merealisasikan 8 petisi yang sudah ditandatangani, termasuk desaan mundur Gibran guys. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Oke, setelah mereka merumuskan poin-poin ini, apa yang dilakukan? Jadi ada tahapan panjang, Pram. Tanggal Tanggal 12 Februari mereka datang ke rumah Pak Tri Sutrisno, mantan Wapres, merumuskan dan meminta tanda tangannya Tri Sutrisno. Lalu tanggal 13 Purnawirawan ini menyurati ke Setnek. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama surat permintaan audiensi atau bertemu dengan Prabowo. Lalu yang kedua 8 poin di petisi itu dengan lengkap dengan tanda tangan yang beredar begitu ya. Tapi mereka menunggu akhir dan tidak dapat jawaban. Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, Ya, kira-kira betul, kayak gitu, betul. dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak, yang dikudetanya Gibrannya aja gitu ya. Mereka ingin ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemakzulan Gibran. Kira-kira seperti itu. Cuma tidak direspon ya saya, tidak direspon. Sampai kemudian ada acara di Kelapa Gading itu. Nah, sebelum Kelapa Gading mereka juga sebetulnya men-setting acara itu di salah satu daerah Jakarta Timur. Ya. Tapi Gedung milik Satu Matra ya? kalau nggak salah. gedung milik Satu Matra, tapi mendadak dibatalkan acara itu. Dia bilang ada permintaan dari petinggi di Matra sana gitu ya. Lalu mereka mencari tempat lah di Kelapa Gading yang mana dekat rumahnya Pak Legend Mar Soeharto itu kan. Nah, di sana. Oke, tapi kita melihat bahwa sebagian dari para purnawirawan ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Ya, betul. Ya kan, katakanlah salah satunya Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto itu kan dia pendukung Anies Baswedan juga kan? Iya. Kemarin juga kami ini di orang-orang Gerindra juga menganggapnya bahwa ini mah Jenderal Purnawirawan yang mendukung Anies begitu ya. Tapi pas kami tanya pada Sunarko, dia bilang di sini ini banyak pendukungnya Anies, banyak pendukungnya Prabowo, dan banyak pendukungnya Ganjar. Dia bilang bahwa kita sudah tidak melihat pilpres lagi, ini melihat ada suatu persoalan yang perlu disuarakan begitu, Pram. Gua mau nambahin informasi dari Husein yang tadi dia sampaikan. Karena barusan gua ketemu dengan Tri Sutrisno, mantan Wapres ya. Jadi di tanggal 12 itu para purnawirawan itu selain berdiskusi, tapi juga menyerahkan poin-poin itu untuk dikoreksi oleh Tri Sutrisno. Dan itu selama 2 jam dia koreksi itu. Lama amat. Betul, karena dia membaca poin per poin, lalu kemudian juga kalau ada yang keliru dia koreksi dan lain-lain seperti itu. Gitu guys. Terutama dia concern ke yang nomor 1, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang asli. Undang-undang asli. Nah, Pram, kemarin kan lu sempat berkomunikasi dengan Sutioso. Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih ya, dia kan ex Kabin ya, pada masanya Jokowi. Dan dia, gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih? Dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, yaitu ya kami akan berlanjut terus, dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal, jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya, dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama. Dia akan lanjut terus, katanya gas terus, kira-kira kayak gitu. Oke, gas gitu. Oke, gas. Nah, tadi nyambung Pram ya, ngobrol sama mantan Kabin juga ya. Nah, kemarin kan kita wawancara Pak Soeharto itu ya. Dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono. Ex Kabin juga. Dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan. Dan memang dalam pernyataan di publik Hendro Priyono kan tidak
tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan Purnawirawan ini kan, silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dibilang nanti dulu Pak, dia bilang. Intinya Hendro Priyono ingin menyusul. Jadi kata beberapa teman Purnawirawan, akan ada tambahan para Purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih penumpang gelap dalam operasi siapa kira-kira TNI ini? Ada Pram, tapi jawabannya bisa dibaca di majalah Tempo. Oke. Hussein ini paling jago jualannya nggak? Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para Purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengsarkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telisik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran-nya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini. Tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya. Udahlah biarin aja itu jalan dan segala macam karena prosesnya panjang Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan, pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029, dan mereka pasti juga sudah berpikir bahwa Jokowi akan mencoba untuk memajukan Gibran lagi entah sebagai capres atau cawapres gitu kan, kalau ada yang dukung partainya gitu. Dan ini perlu juga ada cerita ya Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran, tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029 bos. Jadi ini udah di-spill ini. Prabowo lagi bagi ini ya, agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu. Ya begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pram Wan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden ya. Udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Apa mungkin itu guys yang membuat kecewa itu Pak Prabowo. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi-bagi susu. Meskipun terakhir gue cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah makanya gue omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat nggak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah tapi kalau
Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan. Mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Oke guys, jadi para Jenderal Purnawirawan TNI dan Komandan Jenderal S. Kopassus memang mengaku resah. Salah satunya kesan para purnawirawan yaitu soal Pak Gibran yang dianggap karbitan. Mereka diskusi serius soal nasib bangsa dan negara sebelum akhirnya merumuskan 8 poin petisi. Menurut Sutioso, mantan Kabin, sepertinya para purnawirawan akan terus mendorong dan menyuarakan lebih keras lagi soal desaan tersebut. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka bukan jenderal abal-abal, tentunya punya kaki, dan dipastikan ini akan terus meruas, persis sama juga halnya Pak Trisutrisno akan lanjut terus. Menurut bocoran dari Bocor Alus tadi, Hendro Priyono pun ternyata juga ikut mendorong gerakan dari para purnawirawan ini, tidak merendahkan atau tidak menepis dari gerakan para purnawirawan tersebut. Bahkan Hendro Priyono ternyata juga mau ikut menekan soal petisi tersebut, namun masih menunggu waktu yang tepat. Jadi mungkin itu guys, ini memang berita yang paling hot dan tim Bocor Alus Politik mengupas tuntas dengan analisa serta info dari narasumber A1 guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.